Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya ya, saya akan memberikan video tutorial mengenai penggunaan aplikasi Trello dalam mengerjakan tugas-tugas makalah kelompok. Ya, kita buka aplikasi Trello-nya. Nah, di sini ada board ya. Board ini kayak semacam apa yang mau kita kerjakan, project apa yang mau kita kerjakan. Nah, di sini saya ada bimbingan skripsi, ada tugas makalah EPI, tugas makalah MPHI, makalah THI dan PGC ya. Nah, kita buka salah satunya ya. Nanti ini untuk mata kuliah EPI, THI dan PGC ini sama pengerjaannya. Begitu juga dengan MPHI, cuma MPHI agak sedikit berbeda, sedikit saja. Tapi kita coba buka di tugas makalah THI-nya. Ya, di sini ada list namanya to do list, apa saja yang harus dikerjakan. Ya, salah satunya ini ada yang harus kalian pertama kan baca teknik penulisan karya ilmiah. Nah, ini saya buat untuk semua member board ini supaya bisa dilihat, dibaca berulang-ulang untuk dasaran bagaimana kalian nanti untuk membuat makalahnya gitu. Nah, kemudian di sini ada menentukan studi kasus, membuat latar belakang masalah, menentukan landasan teori dan konsep, analisa kasus, serta terakhir kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, bagaimana caranya menginvite member? Nah, kemarin ada yang nanya mau invite member bagaimana? Nah, ini tinggal klik di ujung kanan atas, tinggal invite, bisa dari akunnya, bisa dari alamat emailnya juga ya. Mudah sekali. Nah, kemudian kalau member-member sudah masuk semuanya di board ini, maka silahkan masuk sendiri ke masing-masing kelompok. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau yang sudah masuk di member ini tuh juga bisa memasukkan member lain ya. Ini kan tadi klik aja di member nih, di yang ada gambar orang member, nanti keluar nama-namanya, tinggal di checklist. Tuh, langsung bertambah. Nah, bertambah ya. Ya, jadi mudah sekali, tinggal di checklist saja. Nah, ini kemudian juga bisa kalau misalnya nanti ada temennya atau anggota membernya yang ternyata tidak terlibat, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut berpartisipasi, bisa langsung dikeluarkan. Misalnya Alia, wah dia nggak ngerjain nih, tinggal dikeluarkan dari member, seperti itu ya. Jadi mudah untuk member. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengerjakan tugasnya? Nah, ini masing-masing to-do list ini kan ada card. Nah, cardnya ini kelompok 1 sampai kelompok 10. Maka kalian di masing-masing kelompok cardnya. Kelompok 1 berarti di card ini mengerjakan tugasnya. Kalian tentukan mau memberi target tanggal deadline-nya itu kapan. Kalian sudah selesai menentukan studi kasus ya. Tinggal dipilih, misalnya mau 1 minggu dari sekarang. Kelompok 1 pengen selesai menentukan studi kasus, oke, dibikin due date-nya 1 minggu. Atau bisa juga di manual, misalnya mau nanti aja minggu depan, atau hari ini, misalnya hari ini today, berarti kan mau hari ini jam 12, misalnya jam 12. Nah, jam 12 sudah selesai menentukan studi kasus. Nah, oke, berarti nanti jam 12 harus sudah tahu kasusnya apa. Jadi masing-masing kelompok bisa menentukan due date-nya, jadwal deadline, tanggal kapan ini harus selesai. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai, maka beri label. Labelnya apa? Beri label kuning. Nah, nanti kan tampilannya seperti ini. Nah, ketika label kuning ini, maka ini sudah menjadi tugas saya untuk mengecek atau mengkoreksi, ya kan? Jadi nanti saya kalau misalnya buka Trello, saya lihat kelompok mana saja yang sudah selesai mengerjakan. Misalnya kelompok 4 juga sudah, misalnya. Nah, terus misalnya kelompok 6 juga sudah. Kelompok 6 juga sudah. Berarti nanti saya cek kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 6. Saya buka, kemudian saya lihat
teman-teman apa studi kasusnya, apakah sudah betul, apakah masih belum sempurna. Nah, itu bisa saya koreksi dan kita bisa diskusikan di sini, di card ini, di kelompok 1 ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti teman-teman berarti dalam hal menentukan studi kasus ini kalian ketik ya seperti outline dan kalian attach. Nah, ini jadi ada bikin filenya adalah file outline ya, outline kelompok 1 tugas makalah HI misalnya gitu. Nah, nanti attachment tinggal choose file, misalnya ini ya, misalnya mana yang lebih sedikit, ini misalnya ini. Nah, nanti kan masuk nih. Nah, berarti nanti pas saya mau cek, oh ini kelompok 1 sudah selesai menentukan studi kasus. Oke, saya buka, terus saya buka attachment yang kalian kirim. Terus nanti saya cek sudah betul atau belum, saya koreksi. Maka nanti saya kembalikan kembali, saya attach lagi, ya kan? Saya attach lagi, misalnya ini revisi yang kedua ini ya. Revisi pertama, koreksi pertama, maka kita sudah 2 kali melakukan sesi konsultasi nih, ya kan? Yang pertama teman-teman udah mengerjakan, kemudian saya kirim kembali saya komentari, saya koreksi. Nah, kalau masih merah, nanti saya kasih label. Kalau masih merah, artinya ini masih harus direvisi. Tidak boleh lanjut ke tahap berikutnya. Nah, berarti nanti teman-teman revisi lagi, nanti attachment lagi revisiannya dan selanjutnya. Dan ini juga bisa kita konsultasikan lewat komen. Nanti ada kita komen-komenan di sini ya. Nanti misalnya Mbak, maksud Mbak yang halaman ini apa ya, saya kurang paham misalnya gitu, kami kurang paham harusnya seperti apa. Nah, itu di komen. Nah, itu untuk label. Nah, ntar setelah saya ACC misalnya ya oke, sudah benar, sudah boleh melanjutkan, saya kasih label hijau. Jadi ketika teman-teman cek Trello terus sudah labelnya berubah menjadi hijau, maka teman-teman sudah boleh lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu membuat latar belakang masalah. Nah, ini bagaimana? Tinggal pindahkan, klik cardnya pindahkan ke to-do list, membuat latar belakang masalah. Sudah selesai ya. Dan ini berulang lagi, mengerjakan lagi LBM-nya teman-teman, diskusi lagi sama saya, ada revisi koreksi lagi, saya kasih merah kalau revisi, saya kasih hijau kalau lanjut. Lanjut lagi ke menentukan landasan teori dan seterusnya ya. Nanti ini akan seru ketika ada teman kelompok lain yang sudah lebih jauh nih progresnya. Ini akan menjadi motivasi tersendiri untuk kelompok-kelompok lain untuk segera menyelesaikan juga list-list to-do list yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa di dalam card kelompok ini membagi tugas dengan membernya. Nah, ini salah satu contohnya membernya, misalnya dimension ya, misalnya Ahmad Murodi nih membernya. Ahmad Murodi mendapatkan tugas mencari data di jurnal misalnya ya. Misalnya mencari data di jurnal. Sudah. Dan terus misalnya siapa lagi? Dimension lagi, Alia tugasnya mencari referensi teori di buku. Jadi masing-masing setiap anggota kelompok ini punya tugasnya masing-masing. Nah, nanti di checklist Ahmad Murodi ketika sudah selesai mencari data di jurnal, nih udah lengkap nih datanya nih di jurnal nih, sudah ada 10 jurnal misalnya, tinggal di checklist. Nah, berarti sudah beres, tugasnya Ahmad Murodi sudah selesai. Terus Alfa juga mencari referensi teori di buku, sudah beres, tinggal di checklist. Seperti itu ya, digampangkan caranya. Nah, jadi semua yang mau kalian lakukan, pengerjaan makalah ilmiah, EPI, THI, PGC dan makalah penelitian MPHI, semuanya dikerjakan dalam satu card kelompok ya. Semuanya di sini, kalian diskusi di sini, kalian bareng-bareng ngerjain makalahnya di sini gitu ya. Dan juga dengan
pembimbingan saya. Jadi kapan saja, di mana saja kalian bisa menanyakan atau berkonsultasi, karena ini kita sistem asinkronusnya di sini di aplikasi Trello ini ya. Jadi misalnya kalian sudah walaupun misalnya ini hari itu hari Selasa, misalnya hari Rabu kalian sudah menyelesaikan tugas pertama ya, kemudian kalian mau dikoreksi sama saya, nah itu bisa kapan saja kalian kirimkan. Nanti juga saya bisa kapan saja saya koreksi, kalian juga sambil terus nanti jadi progres pengerjaan makalah ini bisa terkontrol dan insya Allah nanti bisa menghasilkan makalah kelompok yang lebih baik lagi, yang maksimal, yang sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah, teknis penulisan karya ilmiah yang baik dan benar ya. Itu jadi untuk label sudah ya, untuk due date sudah, untuk attachment sudah. Nah ini untuk MPHI, nah ini TKHI ini sama ya dengan EPI dan PGC. Nah untuk MPHI, karena ini MPHI ini lebih lebih kompleks penulisannya, dia harus benar-benar laporan penelitian ya, dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ada 6 ya, ada 6. Berarti kita sebut saja 6 pertemuan 6 minggu. Maka kalau MPHI, khusus untuk MPHI ini harus ada jadwal deadline-nya setiap minggu. Maka setiap minggu harus sudah selesai melaksanakan to-do list pertama. Misalnya menentukan topik penelitian, berarti minggu ke-6 harusnya sudah beres, harusnya sudah selesai. Progresnya dilihat di situ nanti. Kemudian lanjut kalau sudah hijau ya, misalnya sudah hijau baru boleh pindah ke sini. Nah, kalau ini bedanya, kalau yang tadi yang lain dipindahkan ya. Kalau untuk MPHI tidak perlu pindah, dia langsung saja masuk ke sini ya kalau sudah hijau. Nanti sudah hijau lagi maka pindah ke sini dan seterusnya ya. Jadi kalau di MPHI hanya pelabelannya saja yang kita lihat, kuning, merah dan hijau. Kuning sudah dan teman-teman sudah dan mengerjakan, kemudian saya koreksi. Merah itu kalau revisi, hijau kalau sudah ACC dan boleh melanjutkan ke tahapan berikutnya. Itu untuk MPHI cuma bedanya itu ya. Soalnya MPHI ini di setiap kartnya saya memberikan arahan yang lebih lengkap ya, karena ini memang lebih kompleks juga membuat laporan penelitian. Makanya ini semuanya ada di kelompok-kelompok ini. Nah ini nanti kan ini baru di topik penelitian ini ya, membernya masuk. Nah nanti masuk lagi ke sini kelompok 1 yang lainnya di to-do list yang lainnya. Sudah cukup itu saja. Kayaknya nanti kita akan dalam pengerjaan makalahnya, artinya harus ada progres setiap minggunya, sehingga kita tidak lagi mengerjakan makalah atau tugas kelompok itu di akhir-akhir deadline, sebelum 1 hari sebelum mengumpulkan. Nah itu tidak baik banget, tidak baik, tidak maksimal, sehingga menghasilkan makalah yang tidak sesuai dengan teknis penulisan karya ilmiah. Maka ini yang saya biasanya mendapat hasil saja, hasil makalahnya. Sekarang saya bisa melihat prosesnya juga. Begitu juga teman-teman kelompok. Jadi teman-teman kelompok juga akan lebih mudah mengerjakan makalahnya sekarang, karena tiap minggu ada progres, karena tiap minggu kita menyicil pengerjaan tugas kelompoknya. Nah itu cukup sekian dari saya, bagaimana tahapan-tahapan atau penggunaan aplikasi Trello ini dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan di Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.